untuk manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ibrahim ayat 24 dan 25. Pada ayat 25 pada kalimat tu'ti ukulaha diterjemahkan pohon itu menghasilkan buahnya. Apakah makna ukulaha sama dengan samarotin, Ustadz? Sebagaimana pada surat Al-Baqarah ayat 25. Ya, tu'ti ukulaha itu gambaran yang Allah berikan. Jadi pohon itu setiap musim kan ada yang berbuah di setiap musim. Kalau pas bukan musimnya dia tidak akan berbuah, tidak ada samrohnya. Kalau samroh itu buahnya, kalau ugul itu manfaatnya. Jadi samroh itu zat buahnya. Tapi ugul ketika buah ini dimakan, maka akan ada manfaatnya. Nah, kalimat thayyibah itu permisalan yang Allah buat, yang Allah gambarkan seperti itu. Kalimat thayyibah di sini mayoritas memahami sebagai kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu sebagai pondasi seseorang dalam menjalankan Islam ini. Identitas keislaman seseorang, baik buruk identitas keislamannya, sejauh mana kuat atau rapuhnya pemahaman dan pengamalan dirinya terhadap kalimat tauhid yang sudah dia ucapkan. Kalau pemahaman dan pengamalannya baik terhadap la ilaha illallah, maka ibarat pohon itu batang-batangnya bisa berdiri menjulang, kemudian bisa keluar samroh, kemudian bisa memberikan manfaat kepada makhluk Allah yang lain melalui samroh itu, melalui buah itu. Maka keislaman seseorang itu akan bisa memberi manfaat kepada orang lain saat pondasinya, akarnya itu kuat, tertancap, tertanam di dalam hati. Jadi bukan hanya sebatas la ilaha illallah di lisan, tapi betul-betul menancap kuat di dalam hati, ibarat akar pohon yang menancap kuat ke dalam bumi. Akarnya menancap ke bawah, tauhid, kalimat tauhid tertancap dalam di hati. Di atas akar ini nanti akan tumbuh batang-batang pohon, kemudian dari situ akan muncul buah, kemudian dari buah itu akan muncul kemanfaatan. Dari tauhid yang kuat tertancap di dalam hati, maka sikap, ucapan, cara berpikir, cara memandang, cara merasa seorang muslim yang tauhidnya kuat tertancap ke dalam hati, dia akan bisa memberi kemanfaatan bagi lingkungan dan orang lain. Maka ada hadis yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sesungguhnya menurut Allah itu orang yang mana orang Islam lain selamat dari perbuatan lisan maupun tangannya. Artinya dengan kalimat tauhid yang kuat tertancap di dalam hati, dia tidak akan berbuat kerusakan,
dia tidak akan berbuat kemadharatan, sehingga hidupnya bermanfaat tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Manfaat dengan apanya? Dengan ilmu yang diikat keimanan dan ketakwaan, dengan harta yang diikat dengan keimanan dan ketakwaan, dengan kekuatan tenaganya yang diikat dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga cara berpikirnya terolah, olah pikir, cara merasanya juga terolah, olah rasa. Dengan fisiknya pun juga terolah, bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian dengan daya kekuatannya itu juga terolah, artinya daya kekuatannya diikat dengan ikatan iman dan takwa, karena tauhidnya kuat tertancap di dalam hati, sehingga apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia lakukan itu selalu bermanfaat bagi orang lain, senantiasa menebar kebaikan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hidupnya bermanfaat dan selalu membawa kemanfaatan, bukan untuk dimanfaatkan dan bukan untuk memanfaatkan, tapi hidupnya orang yang punya tauhid kuat tertancap dalam hati, paham dan betul-betul mengamalkan kalimat thayyibah itu, dia akan terus memberi manfaat dan kemanfaatan, bukan untuk dimanfaatkan dan juga bukan untuk memanfaatkan. Ya, ada lagi? Masih banyak. Satu lagi, Ustaz. Ya. Mohon tausiahnya untuk ibu saya, Ustaz, agar beliau bisa menerima dan bisa menasihati anak-anaknya tentang kekurangan ilmu agama di dalam keluarga. Karena dalam keluarga kami masih banyak yang belum mengaji Al-Quran dan Sunnah, sehingga di antara saudara-saudara kami masih ada rasa egois, merasa benar dan lain sebagainya, Ustaz. Ini tinggal satu ini. Ji. Yang tertulis tinggal satu. Ji, Ustaz. Ya, berarti tinggal satu ini toh. Ji. Ya. Belum saya tanya kok. Coba diulangi, coba. Mohon tausiahnya untuk ibu saya agar beliau bisa menerima dan bisa menasihati anak-anaknya tentang kekurangan ilmu agama di dalam keluarga. Karena dalam keluarga kami masih banyak yang belum mengaji Al-Quran dan Sunnah, sehingga di antara saudara-saudara kami masih ada yang rasa egois, merasa benar dan lain sebagainya. Lah ya, sekarang ini nuansa politik seperti ini, sekarang enak-enak uang nyebut satu ngono kok dicurigai terus diguyu di ini kenapa? Ini aneh gitu loh. Nyebut dua juga begitu, nyebut tiga juga begitu. Dikira kampanye. Padahal sebelum pada capres ini, iya 1, 2, 3 itu sudah ada sejak dulu. Coba dibuka itu Quran surat Shad ayat 29. Kalau kita ingin tahu untuk apa kita hidup di dunia ini, untuk apa Quran diturunkan, untuk apa Rasul diutus oleh Allah, tugas utamanya mengajarkan isi kandungan Al-Quran, biar kita paham hidup kita di dunia ini bukan hanya sebatas hidup. Kalau hanya sebatas hidup, orang yang tidak beriman kepada Allah pun juga hidup. Binatang, kewan, wedhus, ula, kebu, sak piturute kethek, iya hidup. Kalau hanya hidup sebatas hidup. Tapi hidupnya seorang muslim, seorang mukmin tidak seperti itu. Biar hidupnya itu berarti,
ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Salah satunya ngaji ya, melalui ayat ini. Coba mari diingat lagi itu. Surat Shad, surat ke-38 ayat 29. Kitabun anzalna ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya, Al-Quran Allah turunkan dengan penuh keberkahan. Karena ini turun min indillah, dari sisi Allah dengan penuh keberkahan, maka la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun. Apapun yang ada di dalam Al-Quran pasti benarnya, tidak mengandung kesalahan sedikit pun, satu huruf pun tidak mengandung kesalahan, karena diturunkan dari sisi Allah dengan penuh keberkahan. Kenapa Al-Quran kok mesti diturunkan oleh Allah? Karena manusia itu salah satu tujuan diciptakannya untuk beribadah, pengabdian tanpa batas kepada Allah. Untuk bisa mengabdi tanpa batas kepada Allah dengan cara yang benar, maka Allah harus turunkan kitab suci dan utus Rasul untuk menjelaskan kitab suci itu kepada kaumnya. Kalau tidak diturunkan kitab suci sebagai petunjuk ilahi dan tidak diutus Rasul untuk menjelaskan isi kitab suci itu, niscaya manusia tidak akan pernah paham bagaimana cara penghambaan diri yang benar kepada Allah. Kalau manusia tidak paham bagaimana cara menghambakan diri yang benar kepada Allah, maka manusia itu ibadahnya akan ngawur. Oleh karenanya, dalam konteks umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab samawi sebelumnya. Begitu Al-Quran turun, maka kitab samawi sebelumnya sudah tidak berlaku. Semuanya harus tunduk dan ikut pada Al-Quran. Nah, ini diturunkan dengan penuh berkah dari sisi Allah, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, baru kemudian datang liyadabbaru ayatihi. Nah, ini tujuan hidup kita. Kenapa kita hidup di dunia ini? Kenapa Quran itu diturunkan? Quran itu diturunkan kepada siapa? Kan kepada manusia. Manusia hidup di dunia ini. Sehingga manusia hidup sekali di dunia ini, tugas utamanya liyadabbaru ayatihi, mentadaburi tiap-tiap ayat dari Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ini maknanya syumul, qiraah, tiwalah, dan amal ya. Mungkin dengan al-hifdz juga, bagi yang Allah beri anugerah kemampuan untuk menjaga Al-Quran dari kebengkokan, dari usaha musuh-musuh Islam untuk memalsukan Al-Quran. Maka dengan hifdz, dengan menghafalnya juga, itu syumul, qiraah, mulai membaca, yang mana pahala kebaikannya satu huruf itu 10 kali lipat. Sesudah qiraah tingkatkan menjadi tilawah, baca ayat maknanya, pahami makna dari ayat itu namanya tilawah. Membaca ayat sekaligus maknanya
dan memahami maknanya. Kemudian meningkat menjadi mengamalkan hasil qiraah dan tilawahnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Quran sudah di depan kita, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sedemikian gamblang, sudah Rasulullah wariskan kepada kita. Meski kita tidak bertemu dengan Rasulullah, namun warisan Rasulullah sampai dengan baik kepada kita. Tidak ada perubahan sedikit pun. Nah, kalau kita tidak mau ngaji, tadabbur Quran itu dalam bahasa familiar kita itu ngaji. Quran ini diturunkan oleh Allah dengan penuh berkah, tujuannya biar dikaji oleh hamba-hamba Allah, oleh manusia. Ternyata tidak semua manusia mau ngaji Al-Quran. Sudah tahu itu mubarakum min indillah, penuh berkah dari sisi Allah. Sudah tahu la raiba fih, tetapi mereka ada di antara manusia yang tidak mau ngaji Al-Quran. Kalau ngaji Al-Quran saja tidak mau, bagaimana bisa paham tentang kandungan isi Al-Quran? Kalau kandungan Al-Quran saja tidak paham, bagaimana bisa beramal sesuai Al-Quran? Kalau beramal sesuai Al-Quran itu tidak dilakukan, bagaimana amalnya bisa disebut soleh sehingga diterima oleh Allah sebagai pahala kebaikan? Ternyata yang mau ngaji sepenuh hati, panggilan jiwa, merasa butuh kepada Allah, merasa butuh kepada Al-Quran untuk dipahami, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu hanya hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang ulul albab, akal sehatnya masih jalan. Bagi manusia yang akal sehatnya sudah tidak jalan, maka tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, mengambil ibrah dari Al-Quran, itu tidak mau. Kenapa? Karena akal sehatnya sudah tidak berfungsi. Akal sehat sudah tidak berfungsi bukan berarti kok terus edan, itu bukan loh ya. Bisa jadi otaknya jenius, IQ-nya di atas rata-rata, gelar akademiknya berderet, tidak hanya S1, S2, S3 saja, tapi yo SD, SMP, SMA, terus sombong, tidak mau ngaji. Kalau mendengar ayat Quran dijelaskan dari orang yang kebetulan secara akademik hanya lulusan SD, sedang dia S3 atau profesor, dia tidak mau dengar. Alah, sing menyampaikan hanya lulus SD kok, masa nuturi Quran, jelaskan Quran. Ya aku wegah kok, aku profesor, aku S3. Padahal S1 itu berapa tahun Bapak Ibu sekolahnya? Kalau lancar 4 tahun, 3,5 tahun atau 4 tahun. S2 berapa? 2 tahun ya. S3 bisa 2 atau 3 tahun. Baru 4 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun kok sombong. SD 6 tahun enggak sombong kok. SD itu berapa tahun? 6 tahun. 6 karo telu, karo papat, karo loro, oke ndi? Banyak SD yang sekolah 6 tahun saja tidak sombong kok. Sing sekolahnya mung 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah kok sombong. SD yang 6 tahun saja tidak sombong kok. Kan begitu. Maka hati-hati Bapak dan Ibu ya. Sombong itu bisa dengan pangkat jabatan kekuasaan, sombong bisa dengan harta, bahkan sombong bisa dengan ilmu, sombong bisa dengan titel.
Itu bisa menyebabkan kesombongan, dan itu sudah ada contohnya semua. Sombong dengan kekuasaan, dengan pangkat kedudukan siapa? Fir'aun. Sombong dengan harta siapa? Qarun. Sombong dengan ilmu siapa? Haman. Ada tidak di antara ketiganya ini yang selamat? Tidak ada, binasa sengsara dunia dan akhirat. Kenapa kok mereka bertiga itu ya, trio kuek-kuek ini sengsara semuanya ya? Karena itu hidup sezaman. Kenapa mereka mati dalam azab dan nanti di akhirat disiksa oleh Allah, seret ke neraka? Kenapa itu terjadi? Karena tidak mau ngaji kepada Nabi Musa. Artinya tidak mau ngaji kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Hidupnya di dunia hanya sekali, tidak mau ngaji. Nah, akhirnya sombong binasa seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan maka keluarga ibu dinasehati, urip ming pisan ning donya kok ora gelem ngaji. Kalau tidak mau ngaji, bagaimana bisa paham tuntunan Al-Qur'an? Bagaimana bisa berjalan di atas jalan yang lurus, kenal Al-Quran saja? Tidak. Sedangkan salah satu fungsi Al-Quran, yahdi lillati hiya aqwam, akan menunjukkan seseorang pada jalan yang paling lurus, sehingga tidak ada yang menyamai lurusnya Al-Quran, apalagi menandingi. Tidak ada itu. Yang paling lurus hanya Al-Quran. Kalau Al-Quran saja tidak dikenal, tidak mau mengenal, tidak mau mentadabburi, bagaimana dia paham? Kalau tidak paham, bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah secara benar? Kalau tidak beribadah kepada Allah secara benar, bagaimana amalnya bisa dikatakan soleh sehingga diterima sebagai pahala kebaikan di sisi Allah? Kan begitu. Maka rugi. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Untuk menjadi hidup sekali itu bisa berarti ngaji dan amalkan hasil kaji. Ada lagi? Cukup Ustaz. Kaitan dengan ya, alhamdulillah. Kita ke pertanyaan langsung Ustaz. Ya, mari. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita masuk ke pertanyaan langsung. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang menghendaki, silahkan menyebutkan nomor mic terlebih dahulu. Dipersilahkan. 36. Baik. Yang lain? Tidak ada. Baik, ke nomor mic 36 dulu. Nanti yang mau menyusul dipersilahkan. Silahkan mic 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarman dari cabang Padas Ngawi. Mana ini? Ya, ada di lantai 4. Oh, lantai 4 ya. Monggo, ada apa? Yang saya mau tanyakan, ngaji yang istiqomah itu yang gimana Ustadz? Apakah harus di situ-situ aja atau pindah-pindah tempat? Karena kita punya saudara banyak, biar saling mengenal gitu. Cuma itu aja pertanyaan dari saya. Enggak, ini saudara banyak ini maksudnya piye iki? Karena biar saling kenal lah, karena enggak di lantai 2 aja atau di lantai 3, ada di lantai 4 gitu aja Ustaz. Karena saya duduk itu suka berpindah-pindah. Iya. Karena kemarin itu saya dibilang ngaji ki sing istiqomah ki lungguh iki gak ngaleh ngene iki lho, niki ya ngene iki lho. Seperti itu. Oh, ini dulu di sini toh? Iya. Dulu jangan di lantai 2 toh? Di depan saya toh dulu?
dulu karena Ya, sebelum itu alhamdulillah. saya sering di lantai 4, saya pindah-pindah gitu. Ya, tapi jangan pindah ke lantai 3 ya. Enggak. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Ya, alhamdulillah. Istiqomah itu artinya apa toh? Mungkin bisa diartikan ajab. Istiqomah itu apa toh? Dia berasal dari kata koma ya. Ada tambahan ista menjadi istaqomah. Koma itu berdiri. Berdiri itu lurus. Maka istaqomah yastaqimu istiqomatan, berusaha untuk lurus. Lurus dalam apa? Dalam mengaji kontinu dan mengamalkan hasil kajinya secara kontinu. Apapun yang terjadi, itu istiqomah. Tidak goyah oleh apapun juga. Wayai ngaji tidak goyah oleh apapun juga. Mung kegoda RT-ne piknik itu enggak kegoda. Dino ngaji, kampungnya piknik bareng-bareng, dia tidak akan tergoda oleh itu. Biar tetangga kanan kiri saya satu RT do piknik, saya ngaji. Itu namanya istiqomah. Ya. Tidak tergoda oleh urusan-urusan duniawi. Karena ngaji itu untuk urusan akhirat, untuk urusan ukhrawi. Begitu urusan ukhrawi bertemu dengan urusan duniawi, yang diutamakan adalah urusan ukhrawi, itu istiqomah. Sehingga ngaji istiqomah itu kontinu disiplin waktunya, kemudian tidak goyah oleh kondisi dan situasi serta keadaan bagaimanapun juga, tidak tergoda oleh urusan-urusan dunia, tetap mengutamakan ngajinya. Kemudian secara lurus, secara kontinu berusaha mengamalkan hasil kaji dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jika di tempat ngaji di sini panjenengan atau saudara tadi biar lebih mengenal saudara yang lain, duduk tidak ajak, itu bagus. Kadang lantai 2 di depan, kadang di kanan, kadang di sana, kadang di lantai 4, kadang di dalam ya. Kalau memang gini masih kosong, di dalam, jangan di luar. Kalau di dalam sini masih kosong, itu di dalam. Jangan milih di luar dulu, tapi di dalam dulu dipenuhi, baru kalau sudah tidak muat. Nah, ini kebetulan yang di luar itu kan juga banyak atau sekarang ini. Coba ya. Yang di luar kan kita lihat juga jamaah itu juga full. Coba bisa enggak dilihat ini yang di luar ya? Terlihat enggak dari sini yang di luar? Tadi sekilas tersorot yang di luar itu juga full. Sehingga gedung ini sudah tidak muat. Di dalam sudah tidak muat. Kira-kira kalau sudah tidak muat, terus bagaimana? Hah? Beli tanah? Iya ya, orang mung iya tok loh. Beli itu juga pakai biaya, pakai dana. Ya. Kalau di pinggir Slamet Riyadi gimana? Cocok? Setuju? Ya, dakwah ini milik Allah. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Oke, gedung ente anggo ngaji, Quran sunnah wis kebak mencep-mencep, wis ora cukup. Di luar itu jumlahnya hampir sama dengan yang di dalam. Engko nek pas musim udan sing ning jaba do kudanan. Kita punya Allah yang Ar-Razzaq.
Maha pemberi rezeki, yang maha kaya. Dan Allah dawuh kepada kita untuk minta hanya kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, katakan kepada mereka fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan kabulkan permohonan hambaku dengan syarat dia hanya memohon kepadaku. Fal yastajibuli, hendaknya hambaku itu memohon kepadaku. Wal yu'minu bi, dengan penuh keyakinan tanpa ragu. Kan keyakinan iman itu kan keyakinan tanpa ragu. Sehingga kalau kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, harus dengan sepenuh hati, yakin tanpa ragu. Yakin pasti Allah kabulkan, yakin pasti Allah jawab. Kalau kita doa memohon kepada Allah masih meragukan kemahakuasaan Allah, yaitu ya tidak akan dijawab oleh Allah. La'allahum yarsyudun, agar mereka itu lurus-lurus di situ. Berarti karena doa mohon pada Allah dengan yakin tanpa ragu, dengan keimanan yang penuh, maka doa-doanya akan dijawab oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui keadaan gedung ini yang sudah penuh seperti ini. Kita hakul yakin satu hari nanti, entah kapan, wallahu a'lam bissawab, Allah akan tempatkan kita di tempat yang lebih luas, di tempat yang lebih nyaman, sehingga semuanya bisa masuk ke dalam gedung. Ya kecuali sing bakul. Kalau jualan masuk ke sini juga ya tidak mungkin. Pokoknya berdoa kepada Allah Bapak Ibu ya. Selain terus memohon kepada Allah, berdoa mudah-mudahan negeri kita tercinta Indonesia ini di 2024 diberi, dianugerahi, dikaruniai oleh Allah pemimpin yang bisa membawa negeri ini menuju baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ora usah banter-banter. Mudah-mudahan dianugerahi pemimpin siapapun itu nanti, mudah-mudahan itu yang terbaik dari sisi Allah. Mudah-mudahan pemimpin yang siddiq, amanah, fatonah, dan juga tabligh. Pemimpin yang betul-betul takut ketika bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jawab doa-doa kita, memberikan kita tempat yang lebih baik, sehingga semuanya bisa dengan khidmah mengikuti jalannya pengajian, tadabbur Quran dan Sunnah tanpa basah kuyup kehujanan, tanpa kepanasan dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara tadi ingin pindah-pindah tempat duduk biar lebih mengenal dengan saudara yang lain, itu bagus. Itu bagus. Tapi usahakan tetap di dalam. Usahakan tetap di dalam. Biar mengenal. Karena kita
sesama muslim, kewajiban kita itu saling berta'aruf, saling bertafahum. Untuk berikutnya kemudian saling bertakaful, kemudian saling ta'liful qulub, mengenal, saling memahami, kemudian saling tolong menolong, kemudian menyatukan hati. Nggih, boleh. Tapi kalau yang saudara tanyakan istiqomahi apa nek ngaji pindah-pindah nggon, bukan itu maksud istiqomah dalam ngaji. Istiqomah dalam ngaji itu berusaha disiplin melazimi kegiatan ngaji Quran dan Sunnah, berusaha lurus mengkaji Al-Quran dan Sunnah, sehingga yang dikaji itu lurus berdasarkan sumbernya yaitu Quran dan Sunnah, dan berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus tanpa henti, kecuali nanti kalau kita sudah mati. Tidak mudah goyah oleh urusan duniawi. Ketika urusan ngaji itu urusan ukhrawi. Urusan ukhrawi bertemu dengan urusan duniawi, yang diutamakan adalah urusan ukhrawi. Karena urusan duniawi itu urusan yang remeh-temeh, urusan yang ecek-ecek, tidak ada nilainya di sisi Allah. Lebih bernilai satu helai sayap nyamuk dibanding dunia seisinya. Ya, ada lagi? Baik, Bapak Ibu yang menghendaki pertanyaan, silakan menyebutkan topik. 17 Ibu 30 oh iya 5 30 ya cukup sementara nomor 8 17 30. Nanti kalau ada waktu nomor 26. Ya, nomor 8 dipersilahkan. Mari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Ya. Enita dari Yogyakarta, Ustaz. Ibu Enita dari Enita. Yogyakarta. Oh, nggih, Ibu, ada apa, Ibu? Mekaten Ustaz, saderengipun dalam matur kata-kata wonten ing mriki dalem saestu nyuwun pangapunten. Makem bahasa Indonesia. Mbok Bidis samangke Mangke ndak yang di rumah mangke ndak boten mudeng. Nggih. Kula nggih boten pati mudeng nggih. Ya, mangga Ibu. Nggih. Mekaten Ustaz. Saya punya tetangga Ustaz, seorang perempuan. Beliau itu kalau ketemu dengan saya nyun sewu Ustaz, itu selalu meludah Ustaz. Apa? Selalu meludahi saya. Meludah. Nggih, selalu meludahi saya. Kena itu apa meludah Tidak. ke bawah? Selalu nyun sewu, selalu Oh ya. meludahi. Dan itu terjadi sudah bertahun-tahun Ustaz. Tepatnya semenjak suami saya situ Ustaz, 2011. Prediksi saya kemungkinan karena beliau tidak suka saya ngerti jenazah suami saya secara apa yang dituntunkan sesuai dengan hak mayat. Dalam hal ini saya cuman Ustaz, tidak pernah membalas apa yang dilakukan oleh beliau. Tapi di sini saya pernah meminta tolong untuk Pak Dukuh dan Pak RT untuk memediasi kami. Iya. Karena kalau saya bertanya langsung kepada beliau itu saya wedi Ustaz. Wedinya nanti kalau dia ngajak batu saya nggak bisa. Tapi kalau karuan ngejak gelut gitu ya, saya pasti tak keplaknya. Saya mau Ustaz. Saya berani itu rahewani gitu lah. Tapi kalau ngejak batu saya nggak bisa. Lah begitu Ustaz. Nah, di sini ketika dimediasi itu saya menanyakan kepada beliau, apa salah saya kok setiap kali ketemu selalu menudai saya. Nah, beliau menjelaskan bahwa kamu tidak salah, tapi saya benci sama kamu. Lah di sini ya sudahlah, saya ikhlaskan saja semua menjadi urusan Gusti Allah. Saya ikhlas sangat ikhlas dia melakukan seperti itu. Dan mohon maaf Ustaz, di sini bukan berarti saya riak, hanya cerita saja. Ketika saya diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi kepada tetangga, dia pun termasuk salah satu daftar itu Ustaz. Dan kadang diterima, kadang tidak. Gitu. Nah di sini yang menjadi pertanyaan saya yang masih ganjel Ustaz.
seolah-olah saya itu kan hidup masih ada permasalahan dengan orang lain gitu loh Ustaz. Ya. Karena seolah-olah kami itu neng-nengan gitu loh, padahal saya ingin sekali bertegur sapa, atau kadang saya sok menyapa beliau, Mbok D, nanti Mbok D begitu. Tapi ya namanya orang kampung Ustaz, saya manggil beliau dengan Mbok D gitu. Dia kadang menjawab. Oh ya mungkin bensinnya dipanggil Mbok D itu. Enggak Ustaz, karena memang masih saudara dengan almarhum suami saya Ustaz. Ya. Nah di sini kadang dia nyaut, kadang tidak, tapi sering-seringnya itu merengut, menteleng gitu, dan kadang udahi gitu Ustaz. Nah saya kan kalau mau ini kan saya wedi nek dilabrak atau diunek-unek saya wedi Ustaz. Tapi kalau dia ngejak kulit ya saya ladeni maglut tanda kan enggak masalah gitu. Ya jangan. Turah lewani gitu loh Ustaz. Kalau misalnya gelut karuan gitu. Nah itu apakah saya hidup seperti itu? Bagaimana dengan ibadah-ibadah saya Ustaz? Saya kadang kok saya hidup masih mempunyai suatu permasalahan dengan orang lain gitu. Itu yang pertama Ustaz, mohon tausiahnya. Mohon izin Ustaz, kalau misalkan saya matur lagi masih diperkenankan Ustaz? Boleh. Makaten Ustaz, saya sering nyun sewu Ustaz, tapi saderengipun siap salah siap tampi duka ya Ustaz, mbok pilih sama ki anggen kula matur menika kok boten dados rerangi penggalih panjenengan. Kula asring mireng panjenengan wonten tausiah menika ngendikaaken mbok pilih membela yang bayar. Ada suatu pekerjaan yang membela yang bayar Ustaz. Wonten ing mriki saya selaku pelaku hukum ya Ustaz, itu bukan saya tersinggung atau tidak, itu saya di sini. Ini sebagai apa? Pengacara. Ya, saya advokat Ustaz. Pengacara Ustaz. Pengacara. J. Oh ya. Nah, wonten ing mriki insyaallah saya menjalankan profesi saya dengan amanah, insyaallah dengan sangat amanah juga. Nah, sering saya pun menolak klien yang menurut saya itu contohnya misalkan ada seorang perempuan akan bercerai dengan suaminya, tapi kok alasannya itu bertentangan dengan agama, itu saya menolak Ustaz. Walaupun secara kode etik saya tidak boleh menolak klien yang datang kepada saya, tapi di sini saya punya cara untuk menolak klien itu sehingga dia nanti pasti tidak akan mau menggunakan jasa saya. Seperti itu. Nah, di sini saya mohon tausiahnya Ustaz. Apakah pekerjaan saya yang saya lakukan ini banyak mudaratnya, atau memang saya harus berhenti, atau saya harus lanjut dengan profesi saya? Tapi kalau misalkan kalau Ustadz memberikan tausiahnya kepada saya tidak baik itu pekerjaan, saya akan berhenti Ustadz. Saya sebagai warga MTA, saya punya guru penjenengan. Di sini saya tentu saja harus harus manut toh sama guru saya begitu. Nah, kalau tidak manut ya tidak usah ngaji. Manut kalau benar. Kalau saya maksiat ya jangan manut. Ya Ustaz. Nah, di sini saya merasa saya karena warga MTA otomatis kan saya harus gugur dan apa yang diinginkan oleh guru saya yaitu penjenengan. Kan begitu. Karena saya di sini punya keyakinan dengan pertolongan Allah nanti saya masih bisa untuk mempunyai jalan maisah yang lain. Begitu Ustaz. Yang saya sampaikan, mbok pilih wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, in kunti kama qulti, jika betul apa yang Ibu sampaikan, insya Allah di hadapan Allah Ibu menjadi sebaik-baik hamba karena berusaha menyapa orang yang judak, mengambil inisiatif terlebih dahulu menyapa orang yang mendiamkan tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama. Bahkan kalau ketemu Ibu meludah ngidoni, ya baru kali ini pengacara diidoni.